Halo guys, sekarang ini dengan budget di bawah 2 juta pun kita bisa dapetin HP berkualitas, baik itu performa kencang maupun kamera yang bening. Seperti yang akan kita bahas di video kali ini. STIN sudah seleksi beberapa HP di harga 1,5 sampai 1,9 jutaan terbaik yang bisa banget diandelin untuk harian, ringan, maupun yang cukup berat. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP harga 1,5 sampai 1,9 jutaan terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Vivo Y19s. HP rilisan November 2024 ini hadir dengan ketahanan bodi yang bagus berkat adanya sertifikasi IP64 yang tandanya udah tahan debu dan siraman air. Serta ada juga military grade yang mengklaim kalau HP ini gak akan gampang rusak meski terjatuh. Lalu layarnya ini tampil kekinian dengan panel IPS 6,68 inci, resolusinya HD+, dan refresh rate-nya 90Hz dengan kecerahan layar yang cukup tinggi mencapai 1000 nits. Bahkan speaker di HP ini juga udah stereo, sehingga kalau mau dipakai nonton drakor maupun dipakai gaming tipis-tipis tentu menyenangkan. Untuk performanya sendiri ngandelin chipset Unisoc T612 yang dibantu RAM hingga 6GB dan internal 128GB. Sedangkan untuk baterainya ini gede, kapasitasnya 5500 mAh dengan pengisian daya 15 watt. Vivo juga mengklaim kalau performa keawetan baterainya ini akan tetap terjaga selama 4 tahun ke depan. Berpindah ke bagian kamera, ada lensa utama 50MP dan lensa tambahan, serta ada juga sebuah LED notifikasi yang membentuk lingkaran. Hanya saja yang sangat disayangkan adalah tidak adanya NFC dan kamera 0,5. Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kedua, Redmi 13. HP yang bodinya udah berbahan kaca ini disertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air. Mesin utamanya pakai chipset Helio G91 Ultra yang dipadu RAM hingga 8GB dengan internal mencapai 256GB. Performa yang dihasilkan pun cukup bagus, bahkan kalau mau dipakai gaming kekinian seperti MLBB dan Free Fire pun tergolong enak. Lalu berkat chipset itu pula HP ini bisa mengusung kamera 108MP yang ditemani lensa makro 2MP. Layar seluas 6,79 inci ini pakai panel IPS Full HD+, dengan refresh rate 90Hz untuk kemulusan scrolling sosmed. Tidak lupa Xiaomi juga ngasih perlindungan Gorilla Glass supaya tahan goresan. Lalu baterainya ini 5030 mAh yang support fast charging 33 watt sehingga ngecas sampai penuh cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Menariknya, HP berAndroid 14 ini juga dapat jaminan update OS 2 tahun. Bahkan ada juga NFC dan infrared blaster. Hanya saja memang nggak ada kamera ultrawide, gyroscope bukan hardware, dan memorinya masih eMMC. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketiga, Realme C63. HP terbaik di bawah 2 juta selanjutnya ada dari Realme yang punya desain premium berbodi tipis dan menjadi salah satu HP berbahan kulit sintetis termurah untuk saat ini. Bahkan udah punya sertifikasi IP54 juga untuk ketahanan debu dan percikan air. Lalu untuk layarnya ini IPS 6,7 inci dengan resolusi HD+. Lalu refresh rate-nya 90Hz yang mulus dan Realme juga ngasih sertifikat Smooth Plus yang diklaim bisa tetap mulus stabil tanpa lag hingga pemakaian 4 tahun. Ada juga fitur air gesture yang berguna untuk scroll layar hanya dengan lambaian tangan. Sementara untuk otaknya sendiri pakai Unisoc T612 yang dipadu RAM minimal 6GB dengan internal 128GB. Keunggulan lainnya ada pada pengisian daya cepat 45 watt yang diklaim hanya dengan mengisi 1 menit udah bisa dipakai buat nelpon selama 1 jam. Sedangkan yang kurang darinya adalah tidak adanya kamera 0,5 dan performa gaming bukan yang terbaik. Namun untuk harga varian tertinggi udah turun jadi 1,8 jutaan aja dari yang awalnya 2,3 juta. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini.
Yang keempat, Itel S25. Kalau nyari HP murah terbaik untuk saat ini, kita pasti diberikan pilihan bagus oleh Itel. Seperti HP terbarunya ini, dia hadir dengan harga 1 jutaan tapi layarnya udah cakep dengan panel AMOLED Full HD+. Dan bahkan refresh rate-nya juga udah 120 Hz yang udah sangat mulus buat dipakai scrolling maupun gaming. Performanya sendiri dipersenjatai chipset Unisoc T620 yang dipadukan RAM 8GB dengan internal 128GB yang menariknya udah pakai jenis UFS. Jadi kalau mau dipakai harian tentu udah lancar, dan kalau mau dipakai gaming tipis-tipis pun udah lumayan nyaman. Sedangkan untuk kameranya ini tersedia lensa utama 50MP dan kamera depan 32MP. Sementara untuk perekaman videonya sendiri udah bisa sampai resolusi maksimal di 2K 30 fps. Namun yang disayangkan adalah tidak adanya stabilisasi video, walaupun untuk di harga segini memang masih tergolong hal yang wajar. Sementara untuk dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 18 watt. Dan menariknya HP ini udah punya fitur bypass charging yang bikin ngecasnya aman meski disambi main game. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kelima, Samsung Galaxy A05s. Salah satu HP terlarisnya Samsung ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalau kamu nyari HP murah performa bagus. Samsung A05s ini punya kualitas layar yang cakep meski pakai PLS LCD. Resolusinya Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90Hz yang masih tergolong enak buat scrolling harian. Performanya pun bagus buat harian berkat chipset Snapdragon 680 yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB yang masih bisa diperluas sampai 1TB. Meski bukan yang terkencang di kelasnya, namun kalau dipakai gaming tipis-tipis udah termasuk nyaman dengan settingan yang disesuaikan. Lalu untuk baterainya juga awet dengan kapasitas 5000 mAh. Hanya saja charging 25 wattnya cukup lambat, yang mana ngisi dari 1-100% butuh waktu 2 jam 30 menit. Sementara kamera Samsung A05s ini 50MP yang ditemani kamera makro dan depth sensor masing-masing 2MP. Perekaman videonya pun udah bisa support resolusi 1080p 60fps baik itu kamera belakang maupun kamera depannya. Jadi buat kamu yang pengen bikin konten untuk story IG, pakai HP ini bisa jadi salah satu pilihannya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, Infinix Hot 50. Kalau kamu nyari HP yang kencang buat gaming dan juga bagus di semua bagian, HP ini sangat layak jadi pilihan. Mulai dari mesin utamanya ini pakai MediaTek Helio G100 yang punya performa bagus untuk melibas semua aplikasi maupun game. Ditambah memorinya ini ada pilihan 8/128GB dan 6/256GB. Yang mana udah pakai jenis UFS sehingga performanya bakal lebih kenceng dan awet. Lalu untuk layarnya ini meski harganya cuma 1 jutaan aja, tapi Infinix udah ngasih desain punch hole dengan tampilan yang mulus dan cerah. Meski masih pakai panel IPS, namun refresh rate-nya ini udah 120Hz dan punya resolusi Full HD+, sehingga tajam dan warnanya pun bagus. Bahkan untuk fotografinya ini juga termasuk bagus untuk sekelas HP 1 jutaan, yang mana Infinix Hot 50 bawa kamera utama 50MP dengan hasil foto yang jelas dan tajam. Sementara untuk perekaman videonya sendiri maksimal di 2K 30 dan juga bisa di 1080p 60fps. Nah, yang jadi catatannya adalah HP ini gak punya gyro hardware dan speakernya masih mono. Jadi kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spek beserta harganya. Yang ketujuh, Vivo Y27s. HP Vivo ini terasa menarik berkat spesifikasinya yang cukup apik. Vivo Y27s hadir dengan layar IPS LCD 6,64 inci.
Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz serta tingkat kecerahan 650 nits yang udah termasuk terang. HP ini juga punya ketahanan debu dan percikan air berkat dibekalinya IP54. Sementara itu, HP yang berchipset Snapdragon 680 ini disokong oleh RAM 8GB beserta internal 256GB. Bahkan gyroskopnya udah hardware sehingga asik buat main game seperti PUBG Mobile. Lalu HP ini dibekali baterai 5000 mAh dan teknologi 44 watt flash charge, yang mana ngecas dalam waktu 15 menit aja udah terisi 30%. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera 0,5, yang mana kamera belakangnya cuma ada kamera utama 50 megapiksel beserta depth sensor 2 megapiksel. Tapi untuk kualitasnya ini cukup bagus, yang mana perekaman videonya udah support Full HD 3.0. Dan hasilnya pun udah cukup stabil berkat adanya fitur AIS, sehingga bisa cocok buat kamu yang mau bikin konten. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spek beserta harga terupdate-nya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 1 jutaan yang paling worth it untuk dibeli. Dari ke-7 rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya guys. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.